Hiruk-pikuk Pilpres sudah mereda. Dan di tahun politik ini, perhatian kita beralih ke ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Bakal ada 37 posisi gubernur dan 504 posisi bupati atau wali kota yang bakal diperebutkan. Ini bakal jadi ajang pilkada yang benar-benar masif. Ini bakal jadi hajatan politik yang sangat teramat besar. Memang, waktu pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota ini masih lama, masih sekitar 4 bulan lagi, sampai akhir bulan Agustus tahun 2024 ini. Tapi tentu saja, persiapan-persiapan dan penjajakan-penjajakan sudah pasti sudah harus dilakukan. Waktu 4 bulan adalah waktu yang pendek buat partai-partai menyiapkan sekitar 541 nama calon kepala eksekutif yang bakal bertarung di pilkada mendatang. Nah, sekarang ini menariknya. Ini yang bakal jadi pertanyaan publik dalam beberapa minggu ke depan. Jadi pertanyaannya adalah, apa langkah yang sudah disiapkan oleh Pak Jokowi buat putra bungsunya, buat Kaesang Pangarep di pilkada mendatang? Jadi, apa di posisi yang dibidik oleh Pak Jokowi buat Kaesang? Ya, walaupun kemarin Kaesang memang gagal total ya dalam mengangkat Partai Solidaritas Indonesia dalam meloloskan PSI ke DPR RI, tapi tentu saja karir politik Kaesang gak bakalan berakhir cukup sampai di sini saja. Dengan pengalaman sudah pernah memimpin partai, walaupun hanya sebentar dan itu pun gagal total, tapi tentu saja karir politik Kaesang sebagai putra bungsu dari Pak Jokowi dan juga sebagai putra kesayangan dari Ibu Iriana, pastinya masa depan karir politik Kaesang tentu masih bakal bersinar terang. Dan kabar yang beredar belakangan ini, kabar di kalangan pelaku politik belakangan ini, menyebutkan kalau Pak Jokowi sudah membidik posisi Wakil Gubernur Jakarta buat Kaesang. Iya, Kaesang bakal dipasangkan kemungkinan dengan calon Partai Golkar, yakni kemungkinannya dengan Kang Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Nah, gimana? Apa komentar kalian kalau Kaesang maju sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta? Setuju? Ragu-ragu? Menolak? Atau bahkan malah jadi bertanya-tanya? Tapi ya, itulah kabar yang santer beredar belakangan ini. Kaesang bakal didorong maju menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Kemungkinan mendampingi calon gubernur dari Partai Golkar. Walaupun ambisi buat mendorong Kaesang maju di pilkada besar, dorongan dari Pak Jokowi dan PSI mungkin sangat teramat kuat, tapi tetap saja mereka menerima kenyataan bahwa pilihan buat Kaesang memang terbatas. Masalah dia yang utama adalah umur. Dan sekarang ini, paman di Mahkamah Konstitusi, Paman Usman, sudah tidak bisa membantu lagi dalam mengakali masalah ini. Kaesang lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994. Itu berarti sekarang ini, di saat pilkada serentak berlangsung nanti, usianya baru 29 tahun. Belum lewat 30 tahun. Nah, masalahnya, buat menjadi gubernur, usia calon menurut undang-undang harus di atas 30 tahun. Kaesang nggak memenuhi persyaratan ini, dan karenanya Kaesang cuma bisa maju sebagai calon wakil gubernur, calon wali kota atau calon bupati. Untuk calon wakil gubernur, calon wali kota, dan calon bupati, syarat batas usia menurut undang-undang memang lebih rendah, yakni cuma 25 tahun saja. Jadi, memang realistis buat Kaesang membidik posisi calon wakil gubernur. Selain itu, pilihan buat bertarung di Jakarta juga paling masuk akal. Ini kalau kita melihat kinerja Partai Solidaritas Indonesia di pemilihan legislatif lalu. Boleh dikata, suara PSI jeblok di mana-mana, kecuali di Solo dan Jakarta. Ya, di Jakarta, di DPRD Provinsi, PSI diramalkan bakal meraih 8 kursi DPRD, sama dengan jumlah kursi yang mereka dapat dalam Pileg tahun 2019 lalu. Dari total 106 kursi DPRD Jakarta, PSI mendapatkan 8 kursi atau 7,5% kursi.
Boleh dikata jumlah kursi ini cukup kredibel buat memajukan seorang calon wakil gubernur. Dalam Pileg tahun 2024 yang baru lalu, di DPRD Jakarta, dari 106 kursi yang diperebutkan, PKS diperkirakan jadi pemenang dan mendapatkan sebanyak 18 kursi. Posisi kedua ditempati oleh PDI Perjuangan dengan 15 kursi. Lalu ada Partai Gerindra dengan 14 kursi. Partai Nasdem dengan 11 kursi, kemudian ada Partai Golkar, PAN, dan PKB yang sama-sama mendapatkan 10 kursi. Di belakang mereka barulah ada PSI dan Partai Demokrat yang sama-sama mendapatkan 8 kursi. Buat memajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, partai atau gabungan partai politik di Jakarta harus memiliki 21 kursi DPRD. Makanya PSI perlu bergabung dengan partai yang lebih besar supaya bisa memajukan Kaesang. Kalau PSI berhasil koalisi dengan partai Gerindranya Pak Prabowo, mereka nggak butuh tambahan partai lagi. Mereka bisa maju berdua dan Kaesang otomatis jadi calon wakil gubernur. Kalau maju dengan partai Golkar, gabungan Golkar PSI cuma mendapatkan 18 kursi. Masih kurang satu partai lagi buat mendukung mereka. Tapi kemungkinan yang sekarang ini paling realistis buat bersatu adalah Golkar, PAN, dan PSI dengan total 28 kursi DPRD. Ketiga partai inilah yang sejauh ini paling mudah buat dimainkan sama Pak Jokowi. Jadi, ya kira-kira seperti itulah masa depan politik yang tampaknya sedang dipersiapkan buat Kaesang, putra bungsu Pak Jokowi. Kalau peluang maju di Jakarta nanti menipis, mungkin dengan terpaksa Kaesang harus pulang ke kampung dan maju di Pilkada Solo. Ya, sepertinya sih bakal seperti itu ya.